Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan saya Rusrinda Nabitupulu dengan NIM C1 C021124. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang teori dan pengembangan hipotesis. Dengan pokok pembahasannya yang pertama itu teori dan yang kedua pengembangan hipotesis. Pengertian teori. Teori adalah kumpulan dari konsep, definisi, dan proposisi yang sistematis yang digunakan untuk menjelaskan dan memprediksi fenomena atau fakta. Landasan teori membahas teori-teori tentang ilmu-ilmu yang diteliti. Penyajian teori bersumber dari literatur-literatur yang relevan dan teori yang dikemukakan harus benar-benar menjadi dasar bidang yang diteliti. Membahas temuan-temuan penelitian sebelumnya terkait langsung dengan fokus penelitian. Jenis-jenis teori. Yang pertama itu teori deduktif. Memberikan informasi berdasarkan asumsi atau spekulasi tentang data yang dideskripsikan. Yang kedua, teori induktif. Sebuah metode menjelaskan dari data ke teori dalam bentuknya yang ekstrim. Perspektif positivis ini ditemukan pada behavioris. Yang ketiga ada teori fungsional. Di sini kita melihat interaksi pengaruh antara data dan asumsi teoritis. Dengan kata lain, data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori mempengaruhi data. Pengertian hipotesis. Hipotesis diturunkan melalui teori. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian. Hipotesis adalah suatu pernyataan yang masih harus diuji kebenarannya secara empiris. Hipotesis adalah sarana penelitian ilmiah yang penting dan tidak bisa ditinggalkan, karena ia merupakan instrumen kerja dari teori. Hipotesis merupakan gabungan dari kata hipo yang artinya di bawah dan tesis yang artinya kebenaran. Secara keseluruhan, hipotesis berarti di bawah kebenaran atau belum tentu benar dan baru dapat diangkat menjadi suatu kebenaran jika memang telah disertai dengan bukti-bukti. Ciri-ciri hipotesis. Perumusan hipotesis yang baik dan benar harus memenuhi ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis harus dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan deklaratif, bukan kalimat pernyataan. Yang kedua, hipotesis berisi pernyataan mengenai hubungan antar paling sedikit dua variabel penelitian. Yang ketiga, hipotesis harus sesuai dengan fakta dan dapat menerangkan fakta. Yang keempat, hipotesis harus dapat diuji. Hipotesis dapat diuji secara spesifik, menunjukkan bagaimana variabel-variabel penelitian itu diukur, dan bagaimana prediksi hubungan atau pengaruh antar variabel termaksud. Yang kelima, hipotesis harus sederhana atau spesifik dan terbatas, agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian. Kegunaan hipotesis penelitian. Dalam penelitian, hipotesis merupakan hal yang sangat berguna. Terkait dengan hal itu, maka kegunaan hipotesis penelitian yaitu: yang pertama, hipotesis memberikan penjelasan sementara tentang gejala-gejala serta memudahkan perluasan pengetahuan dalam suatu bidang. Yang kedua, hipotesis memberikan suatu pernyataan hubungan yang berlangsung dapat diuji dalam penelitian. Yang ketiga, hipotesis memberikan arah kepada penelitian, dan yang terakhir, hipotesis memberikan kerangka untuk melaporkan kesimpulan penyelidikan. Cara menyusun hipotesis. Cara menyusun hipotesis, faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan hipotesis adalah sebagai berikut. Yang pertama, hipotesis disusun dalam kalimat deklaratif. Kalimat itu bersifat positif dan tidak normatif. Istilah-istilah seperti seharusnya atau sebaiknya tidak terdapat dalam kalimat hipotesis. Yang kedua, variabel yang dinyatakan dalam hipotesis adalah variabel yang operasional, dalam arti dapat diamati dan diukur. Yang ketiga, hipotesis menunjukkan hubungan tertentu di antara variabel-variabel. Hipotesis dapat disusun dengan dua pendekatan, yang pertama secara deduktif dan yang kedua secara induktif. Penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proposisi-proposisi, sedangkan proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Proposisi ini merupakan postulat-postulat yang daripadanya disusun hipotesis. Sedangkan penyusunan hipotesis secara induktif bertolak dari pengamatan empiris. Sebagai contoh dari pengalaman kita di masa lampau, kita mengetahui bahwa kecelakaan-kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh supir yang menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Bertolak dari pengalaman ini, kita menyusun hipotesis ada hubungan positif antara kecepatan laju kendaraan dengan kecelakaan lalu lintas. Demikian yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.